Nah, ini gayanya Sokrates. Metodenya nanti dikenal dengan istilah metode dialog. Jadi bagaimana dia ngajak orang berdialog tidak untuk menegaskan aku yang benar, kamu harus ikut aku. Selama ini kan kalau saya bilang dialog itu kan rasanya kita kayak debat, bertukar ide tapi bertarung bahwa ideku harus menang. Kalau dialognya Sokrates tidak begitu. Dia membuka diri dan membuka orang lain untuk berpikir sampai nanti bareng-bareng kita menemukan kebenaran atau menyepakati kebenaran. Inilah gaya Sokrates. Nah, malam hari ini kita latihan itu ya. Saya tidak tahu nantinya bisa mempraktekkan atau tidak. Ya paling tidak ngerti ada metode kayak gini. Itu sudah alhamdulillah. Jadi ini mengajarkan metode dialog dengan cara tidak dialog. Dengan cara monolog. Ya karena forumnya tidak memungkinkan. Kapan-kapan atau kalian bikin sendirilah model-model Sokrates ini. Entah di kafe mana atau entah di circle kalian yang mana. Boleh dipraktekkan. Baik, tapi syaratnya memang mau berpikir dan bacaannya banyak. Wawasannya luas. Nanti kalau wawasannya tidak luas diberi pertanyaan macam-macam, saling bertanya terus akhirnya kita sama-sama tidak bisa jawab. Jadi ya tetap ada bekalnya. Baik, bismillah kita mulai. Istilahnya yang populer memang Socratic Method. Metode gaya Sokrates. Jadi Socrates Method ini dialog tadi. Dialog itu dari dua kata, dia dan logos. Dia itu artinya melintas, menyeberang. Saya ngobrol dengan dia. Dia itu yang di sana. Jadi kalau logos itu nalar, kata-kata. Jadi dialog itu berarti lintas nalar, lintas gagasan, lintas ide. Bentuknya ngobrol. Jadi jangan salah. Bukan kok kemudian Sokrates buka forum perdebatan atau buka forum dialog, enggak. Ngobrol saja, nongkrong kalau Sokrates biasanya di agora, itu di satu tempat di pasar yang siapa saja bisa ngumpul di situ nongkrong bareng-bareng. Kalau saya membayangkan hari ini kalian bisa di semacam kafe atau warung atau apa melakukan itu. Mungkin teman-teman pernah baca buku yang judulnya Socrates Cafe. Nah, itu jenis-jenis semacam itu. Obrolannya ndak harus temanya Socrates. Saya bilang tadi tidak banyak gagasan-gagasan genuine originalnya Socrates. Justru yang genuine modelnya. Yaitu model dialog ini. Jadi dari kata-kata dialogos bentuknya ngobrol, berdebat, menanyakan, mempertanyakan, ketemu bareng-bareng, menemukan jawaban bareng-bareng atau menyepakati kebenaran bareng-bareng. Jadi orang itu digiring cara berpikirnya dan dia tidak bisa membantah karena pertanyaannya Sokrates rasional sampai kemudian dia menyimpulkan sendiri, berarti yang benar itu ini. Nah, terus dipuji oleh Sokrates. Nah, itu gayanya dia. Jadi dia memang gayanya seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal pinternya luar biasa. Ini sulit bikin gaya kayak gini, kebalikannya kita hari ini. Kalau kita kan baru ngerti sedikit, gayanya kayak ngerti segala hal. Apa saja dikomentari. Wong ndak pernah nonton sepak bola aja bisa loh komentar maki-maki sepak bola. Itu kan luar biasa. Ndak pernah nonton bulu tangkis bisa komentar marah-marah tentang bulu tangkis. Jadi ngerti sedikit merasa tahu banyak hal. Kebalikannya Sokrates, dia ngerti sangat banyak hal tapi gayanya kayak ndak ngerti apa-apa. Dan ini menguntungkan. Kalian ngeri kalau ketemu musuh seperti ini kan. Tapi bahagialah kalau punya teman seperti ini. Jadi dia tidak hanya minteri kita, tapi membuat kita pintar. Ini ada jarak yang jauh antara minteri dan memintarkan.
Kalau minteri itu memanfaatkan kepintarannya untuk kepentingannya sendiri atas kita. Itu minteri. Mentang-mentang pinter, wah kita didominasi oleh dia, pokoknya harus manut saya, harus ikut saya. Ini namanya minteri. Kalau memintarkan itu ya ndak cuma nyekoi gagasan biar dia tergantung sama kita, tapi membuat kita cerdas sampai dia mandiri bisa berpikir sendiri. Kalau ada yang malam hari ini posisinya adalah ustadz, guru, pendidik, jadilah guru yang memintarkan, bukan minteri. Jadi minteri itu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan dirinya. Nah, jadi bentuknya percakapan, perdebatan, bertanya, mempertanyakan. Jadi bertanya itu karena memang belum tahu. Kalau mempertanyakan itu sudah ada jawabannya, tapi saya kok ragu-ragu. Itu mempertanyakan, masa iya sih begitu? Terus menyepakati jawaban. Oh, mungkin yang benar ini. Efeknya menarik, kayak dialog semacam ini. Yang pertama jelas orang bisa seperti itu pasti sudah tumbuh dalam dirinya kesadaran. Sadar bahwa dia perlu yang benar, sadar bahwa aku ini tidak selalu benar. Ngajak dialog orang yang belum sadar itu akhirnya tidak dialog pasti, akhirnya mesti gegeran. Karena dia menganggap dirinya sudah pasti benar. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah pasti benar, jangan diajak dialog. Akhirnya ya mangkel kamu. Diberi argumen apapun ya mental. Kamu beri alasan apapun tidak akan masuk. Jadi dialog itu perlu kesadaran, keterbukaan bahwa ada banyak hal yang aku belum tahu. Aku juga tidak mesti benar. Nah ini orang mau dialog. Tapi kalau sudah mantep, yakin benar dengan kebenarannya, ya jangan dialog tentang kebenaran itu. Mungkin dialog tentang gimana nih kita berbeda nih, caranya biar kita tidak gegeran gimana itu boleh. Tapi kalau tentang kebenarannya sulit sudah. Jadi kalau Sokrates mengajarkan ya diawali dari kesadaran. Sadar bahwa jangan-jangan saya keliru. Jangan-jangan aku tidak pas, tidak cocok, salah masih ada. Nah, ada kesadaran ini. Tambah banyak dialog gaya Sokrates ini, tambah sadar aku bahwa kekuranganku banyak. Ternyata banyak hal yang aku tidak tahu ya. Nah, itu tambah punya kesadaran ini. Teman-teman boleh sering-seringlah diskusi, sering-seringlah baca apapun itu, nanti teman-teman akan tambah sadar, ternyata banyak sekali yang saya tidak paham. Banyak sekali yang saya tidak tahu. Mungkin selama ini kita merasa sudah pinter karena kita membatasi diri untuk terbuka terhadap apapun materi, apapun sumber. Buku yang enak ya buku ini Pak. Buku yang penting ya buku ini Pak. Itu kan terus kita jadi sempit. Selain buku itu ya tidak kita baca. Selain model berpikir semacam itu tidak kita jelajahi. Akhirnya kita, ya kalau peribahasanya seperti kata dalam tempurung. Seolah-olah dunia itu hanya seluas itu saja. Yang di luar itu tidak. Nah, sekarang latihan ya. Tumbuhkan kesadaran bahwa aku belum tahu. Ini mungkin bisa mengatasi banyak masalah hari ini. Masalah hari ini itu kan era digital ini ada istilah, ada disrupsi namanya noisy. Noisy itu rame tapi tidak ada isinya. Ribut sekali tapi tidak ada mutunya. Itu diantara disrupsi digital. Dan itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, tapi tidak manfaat. Kenapa bisa begitu? Banyak muncul orang yang tidak sadar bahwa aku ini tidak tahu segalanya. Bahkan yang aku anggap tahu pun mungkin masih banyak hal-hal yang masih misteri. Saya dari sekian ratus
Sudah berapa sesi filsafat itu, yang ngaji filsafat kita itu. Itu sampai detik ini saya itu masih merasa banyak sekali pikiran-pikiran para filosof yang saya harus baca lagi, saya harus mendalami lagi. Kenapa bisa begitu? Karena saya nyoba-nyoba membaca kok, ini belum tahu, itu belum tahu. Masih harus merujuk ke sana lagi, ke situ lagi. Berarti kesimpulannya belum, saya belum tahu. Saya harus baca lagi, baca lagi. Bahkan mungkin tema tertentu kalau hari ini diulang, saya jamin beda dengan ketika saya menjelaskan di sesi sebelumnya. Kenapa? Sekarang wawasanku tambah. Karena saya baca lagi, baca. Itu pun saya merasa masih belum. Ini masih bisa ditarik ke sana, masih bisa ditarik ke sini. Nah, itu enaknya merasa tidak tahu. Tapi kalau kalian merasa tahu, selesai. Sudah tahu, sudah Pak. Sudah paham, sudah Pak. Selesai kan? Coba kamu jawab belum. Mesti yang belum yang mana, nanti bisa digali lagi. Jadi nanti kalau ada dosen ngajar atau guru mau ngajar terus tanyanya, sudah paham? Jawaban belum. Belum Pak, tapi dilanjutkan besok saja, jangan sekarang. Sekarang pulang dulu, sudah capek. Jadi jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah paham, biar kamu tidak mandek. Oke. Dan itu dipraktekkan oleh Socrates dengan metode dialognya. Yang kedua, efeknya jelas. Orang menemukan sendiri kebenaran. Tidak dicekoi. Tidak dijejali. Karena dia mikir. Karena tidak semua orang pintar berpikir, maka Socrates ini tugasnya mengarahkan saja. Nuntun orang. Temukan sendiri, dia nuntun. Makanya metode ini sering disebut seperti metodenya bidan. Lahirnya pengetahuan itu seperti lahirnya bayi. Lahirnya bayi itu kan yang melahirkan ibunya, bukan bidannya. Bidan itu hanya nuntun kelahirannya biar lancar. Nah, Socrates ini karena ibunya bidan, itu dia memposisikan diri, tugasku itu hanya seperti bidan saja. Jadi bantu orang melahirkan, menemukan kebenarannya sendiri. Nah, jadi yang kedua ini, sisi pengetahuan yang lahir. Kamu kan lebih bangga kalau kebenarannya kamu temukan sendiri. Kalau sekedar ikut yang disampaikan orang, ya tidak terlalu membanggakan. Kamu misalnya ngomong daki-daki terus temenmu bilang, itu dari Pak Faiz kemarin toh. Itu kamu sudah mengkeret, sudah kan? Iya, bukan dari saya. Tapi coba itu buah pikiranmu sendiri, kamu akan lebih bangga. Dan itu yang dilakukan oleh Socrates. Makanya sering saya bilang guru pendidik yang luar biasa itu tidak hanya guru yang bisa memahamkan muridnya atau siswanya, tapi guru yang bisa menginspirasi. Menginspirasi itu melahirkan kebenarannya sendiri. Tidak sekedar menghafalkan dan mengulang saja. Jadi kalian juga kalau ngaji seperti ini ya udah harus kalian hafalkan, kalian telan mentah-mentah. Lakukan penyesuaian, lahirkan kebenaranmu sendiri. Oh, kalau yang seperti itu dalam hidup saya seperti ini, Pak, situasinya. Nah, itu boleh. Namanya kamu terinspirasi, tidak sekedar patuh, ikut, dan mengimitasi. Jadi murid yang bisa mengimitasi gurunya itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau dia terinspirasi oleh gurunya dan melahirkan hal-hal baru dan besar. Terus asumsinya adalah, itu masih ada ya. Efeknya yang lain itu etika dan edukasi. Tentu saja ini dialog langsung yang memerlukan tata krama. Jadi ketemunya kan bareng-bareng, kemudian berdebat, berdiskusi, ini perlu etik. Jadi selain dapat pengetahuan juga ada pelajaran etik. Bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Bagaimana kita ngomong yang tidak menyinggung perasaannya dan lain sebagainya. Ini yang agak kurang. Hari ini kedekatan sosial, pertemuan langsung yang intim, yang intens itu hari ini kan banyak berkurang karena dunia kita banyak di dunia maya. Sehingga banyak orang pinter tapi sisi etiknya luput.
Banyak orang luar biasa tapi sisi akhlak dan adabnya meleset. Mungkin karena terlalu sering di dunia maya, masuk ke dunia nyata gagap. Jadi tadi pagi saya dimarahi mahasiswa itu lewat WA. Pak Faiz, saya nunggu Bapak itu sejak jam 9 loh Pak. Ini sudah jam 11. Bapak ada di mana? Ini karena nadanya begitu kan saya harus minta maaf. Wah, mohon maaf sekali wahai mahasiswaku. Jadi oke, ya ndak salah dia, mungkin memang perlu banyak contoh, perlu banyak tuntunan. Karena mungkin pertemuannya ndak panjang, karena apalagi kemarin ya mungkin mahasiswa angkatan-angkatan pandemi dengan ketika tema-tema dasar tentunya bagian akhlak, adab itu ya disajikan secara online saja. Kuliah online itu kan ya menyesatkan itu kan. Jadi di layar laptop itu mahasiswanya ada sambil senyum gini, tapi kok senyum nggak berhenti-berhenti senyumnya. Iya. Ternyata cuma fotonya dok. Jadi pinter dia, di foto dulu sambil senyum kayak memperhatikan sambil senyum itu. Ya, ternyata meringis tapi fotonya dok. Nah itu sering kayak gitu. Nah, ya etik ya. Ketemu langsung lebih mudah ngasih contoh, lebih mudah mengingatkan. Dan tentu saja edukasi. Ada nilai pendidikannya dari gaya dialog ini. Asumsi besarnya apa sih metode dialognya Sokrates ini? Kata Sokrates, setiap orang punya potensi untuk meraih kebenaran dan kebaikan serta mungkin juga salah. Orang itu bisa salah, bisa benar, bisa baik, bisa buruk. Maka jangan hanya dicekoi. Kadang-kadang kalau cuma dicekoi itu khawatirnya konteksnya ndak pas. Situasinya ndak sesuai. Misalnya saya kasih wawasan hidup ini harus apa wis tema ngaji filsafat. Harus ikhlas, harus tanpa pamrih, harus apa. Sementara konteks hidupmu hari ini mungkin belum nyampe level itu. Akhirnya kamu menerapkannya secara ndak pas. Begitu kamu nilaimu jatuh, saya ikhlas kok Pak, semuanya sudah tidak. Nah, itu kan konteks. Kamu hanya menelan saja yang saya sampaikan tanpa melakukan penyesuaian. Kamu tidak membacanya versi dirimu, kamu hanya mengimitasi yang saya sampaikan. Padahal kamu punya potensi untuk menemukan kebenaranmu sendiri. Untuk menemukan kebaikan yang cocok untuk dirimu. Jadi daripada kamu hanya mengimitasi, menghafalkan, ayo kamu kejar sendiri. Gunakan akalmu, pikiranmu. Kalian pasti mampu. Wong Allah memberi fasilitas itu ya untuk semua manusia kok, akal budi itu. Tidak hanya untuk orang tertentu. Hanya saja mungkin ada yang mengasahnya serius, ada yang tidak terlalu serius mengasahnya. Sehingga kapasitasnya berbeda-beda. Kalau kalian mau, ya pasti bisa kok. Setiap orang punya potensi, itu bagian dari pemuliaan Allah pada manusia. Itu bagian dari walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Jadi semua orang itu berharga, mulia. Punya hak, punya potensi untuk berpikir dan menemukan kebenarannya sendiri. Baik, jadi inilah namanya Socratic Method, metode Sokrates. Kata Plato apa? Ini komentarnya muridnya. Kata Plato, Sokrates itu gurunya mempertanyakan, menguji, meng-cross-check pandangan antar sahabatnya. Bukan untuk menyampaikan kebenaran baru pada mereka seperti seorang instruktur, tapi hanya untuk menunjukkan jalan yang mungkin dapat digunakan. Jadi Sokrates itu seperti moderator yang canggih. Jadi kalau
sedang di circle-nya, sedang membahas sesuatu, dia yang bertanya, dia yang menguji, dia yang meng-cross-check pandangan yang beredar, dan pelan-pelan semuanya dituntun sampai pada kesimpulan yang tepat, yang disepakati semuanya. Ini kalau bahasa hari ini ya kayak fasilitator atau moderator. Ya, pengalaman saya banyak moderator itu tidak seperti Socrates ini. Moderator itu kayak MC. Mari kita buka acara, terus silahkan Pak narasumbernya ada pertanyaan nomor 1, silahkan dijawab Pak. Terus selesai, mari kita akhiri. Kesimpulannya pasti teman-teman punya kesimpulan sendiri-sendiri. Iya kan banyak yang begitu. Jelas ngapain kamu jadi moderator tadi? Jadi kalau Socrates enggak. Kalau Socrates dia punya gayanya sendiri, menggiring orang untuk nemu kebenaran. Bahkan kalau moderatornya Socrates, ya nanti narasumbernya diarahkan, diberi pertanyaan macam-macam sampai pada kesimpulan kebenaran. Kalau di kita kan ya narasumber itu pokoknya ditakliti, dipercaya 100%. Kalau ada moderatornya Socrates itu ya luar biasa. Kita bisa diarahkan sampai menyimpulkan sendiri. Tidak sekedar mengikuti apa yang disampaikan. Maka kata Plato ya tujuannya tidak untuk menggurui, mencekoi seperti instruktur. Tapi tujuannya mengarahkan orang, siapa tahu ada jalan baru, ada perspektif baru yang lebih segar. Nah ini pengakuannya muridnya sendiri Plato. Beliau yang diajar langsung oleh Socrates. Baik, sekarang kita belajar prinsip-prinsipnya. Ada beberapa prinsip dari Socratic dialog ini. Ini saya ambil dari kalimat-kalimat yang diucapkan langsung oleh Socrates lewat tulisan-tulisannya Plato. Prinsip pertama, ini kata Socrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Aku tidak bisa mengajar apapun pada seseorang. Yang bisa aku lakukan hanya membuat mereka berpikir. Ini kelihatannya sederhana. Tapi jangan dikira membuat orang berpikir itu mudah. Kalau kalian disuruh milih, mungkin kalian lebih suka, lebih enak ngajar sesuatu. Kayak tadi, memberitahu, tutur-tutur, mencekoi orang dengan sesuatu. Ini lebih mudah juga lebih menguntungkan. Kalian dianggap orang pinter, kalian mungkin terkenal viral jadi ilmuwan, jadi ulama, jadi ustadz. Model ngajar gini lebih menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau Socrates tidak mengambil opsi itu. Dia lebih mengambil opsi yang tidak terlalu menguntungkan, padahal sulit. Tapi manfaatnya besar. Yaitu apa? Membuat orang berpikir. Oh itu tidak sederhana membuat orang berpikir itu. Kalau membuat orang marah gampang. Membuat orang tersinggung gampang. Membuat orang baper gampang. Tapi membuat orang berpikir sulit. Jadi membuat orang penasaran kemudian ingin merenung secara dalam itu tidak gampang. Manusia itu biasanya ketika usianya beranjak dewasa lebih suka mengikuti kenyamanan hidup, bukan tantangan hidup. Sehingga akhirnya ya kalau ada hal-hal yang dianggap mengusik pikirannya, dia harus berpikir ulang, dia harus mengevaluasi ulang hidupnya. Biasanya kita cenderung enggan, tidak mau. Ngapain sih repot-repot, ngapain sih capek-capek. Kayak di minggu pertama ketika Socrates meminta kita merenungi hidup kita. Itu kan kita lebih banyak, Pak, tidak usah begitu-begitulah. Hidup biasa saja, seperti biasanya. Asik-asik aja lah Pak, nggak usah ruwet-ruwet. Kan kita lebih milih begitu. Jadi mendorong kita berpikir itu sulitnya luar biasa. Bahkan kuliah mungkin mahasiswa S1, S2, S3 itu kan lebih suka hanya
Dosennya bilang apa, saya ingat-ingat, saya hafalkan. Kan sebagian besar begitu. Tidak terdorong berpikir sendiri. Nah, Socrates memposisikan diri sebaliknya. I can only make them think. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Ini seolah-olah sederhana, padahal luar biasa. Membuat orang mau berpikir. Kalau di Indonesia kan yang gencar seperti ini hanya Cak Lontong. Kamu dimarahi terus kan oleh Cak Lontong itu mikir. Jadi ayolah berpikir dalam hidup ini. Nah itu maunya Socrates begitu. Kita ini hidup ini terlalu banyak hal yang kita anggap rutin, kita anggap kita sudah tahu padahal belum tahu. Kita anggap kita ini sudah paham padahal tidak yakin kalau diuji beneran kita bisa jawab. Jadi prinsip pertama ini yang dipakai oleh Socrates ketika ingin melakukan dialog. Prinsip kedua, kenapa dia melakukan dialog? Kata Socrates, education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. Pendidikan itu menyalakan api, bukan mengisi bejana. Jadi pendidikan yang baik itu yang membuat orang hidup menyala. Aktif berpikir, aktif merenung, aktif menggali, mencari. Bukan seperti memenuhi gelas, memenuhi bejana, memenuhi pot dengan sesuatu. Tidak begitu. Jadi otak kita, pikiran kita jangan diibaratkan seperti ember besar yang harus diisi ilmu sebanyak-banyaknya, tidak begitu. Tapi bayangkan saja dia seperti lampu yang harus dinyalakan. Ketika dia sudah menyala, dia bisa kemanapun, mengkaji apapun, membaca apapun, melihat apapun secara jelas dan terang. Jadi fokuskan pada menghidupkan lampu ini loh, menghidupkan api ini, bukan mengisi. Ya berarti ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang melatih berpikir, melatih merenung, melatih cara kritis dan lain sebagainya, kita kaji dulu, kita kuasai dulu. Setelah itu baru nambah wawasan. Jadi, kalau kita tidak mampu menganalisis, tidak mampu berpikir dalam, ya akhirnya logiknya seperti bejana tadi. Diisi, ya pada akhirnya penuh. Beda dengan lampu yang menyala, dia bisa kemanapun, tidak harus dimasukkan di kepala, dia paham. Karena sekarang terang, lampunya menyala. Itu yang dilakukan oleh Socrates. Membuat orang berpikir, membuat lampu jiwa kita menyala. Pendidikan itu seperti itu. Kalau murid-murid kita semangat ilmunya tinggi, semangat belajarnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, otomatis bidang ilmu pengetahuan hidup dan produktif. Tapi kalau perilakunya seperti wadah yang diisi tadi, ya sebesar apapun wadahnya, hasilnya dia hanya mengikuti, mengimitasi. Hanya akan jadi follower. Tidak mungkin jadi trendsetter. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa sih kok kita itu sulit sekali membangkitkan dunia ilmiah kembali? Apakah itu dunia timur ataukah dunia Islam? Bisa dulu pernah jaya loh, luar biasa. Sekarang kok surutnya banyak. Jangan-jangan cara kita menyikapi pendidikan ya seperti wadah yang diisi air. Bukan seperti lampu yang harus dinyalakan. Sekarang mari ubah orientasinya. Mari jadi, ini kan hampir semuanya peserta ngaji para mahasiswa. Semoga jadi mahasiswa yang menyala. Jadi ya syukur-syukur tidak hanya menyala. Ya bolehlah sedikit-sedikit ada wadahnya, wawasannya, tapi menyala. Jadi wawasan itu nanti diolah, dikelola versi kita. Bayangkan kalau ini menyala semua, malam hari ini berapa yang datang ini, betapa terangnya masjid kita secara ruhaniah. Nah,
Kalau seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia menyala semua, was, kita akan sibuk mengejar ilmu, mengejar wawasan, menganalisis, berefleksi, menemukan sesuatu. Dan tidak sibuk gegeran rame komentar ini, komentar itu. Itu dianggap hiburan sementara saja, tapi ada yang lebih esensial. Boleh kalau ada yang ingin meneliti ya, coba teliti dalam 1 minggu saja. Apa wis Twitter, coba Twitter ya. Yang viral dalam 1 minggu itu coba di Indonesia ini tema apa saja. Kemudian kamu nilai ya. Ini urusan urgent penting atau sebenarnya urusan sepele tidak penting. Ini isu-isu esensial untuk kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai bangsa. Ataukah isu-isu pinggiran yang tidak urgent. Jadi itu kan viral, itu kan berarti diikuti, diramaikan oleh banyak orang. Nah, dari situ akan kelihatan karakter kita. Ya ndak heran kita jadi bangsa seperti ini. Wong yang menyibukkan kita tiap hari hal-hal seperti itu. Nah, boleh kalau ada yang mau neliti. Jadi nulis skripsi apa tesis apa disertasi melihat ini mindset, gaya hidup, gaya pikir bangsa kita. Dari yang viral-viral, kan sekarang lebih mudah parameternya. Baik, jadi ini ciri kedua, prinsip kedua. Prinsip ketiga, wah ini agak kecampur tulisannya, tidak apa-apa ya, saya bacakan saja nanti di rekamannya biar diedit. Ini tentang temanya. Sokrates bilang, yang mau memfoto tulisannya nyampur. Ini tidak trik ya, memang kebetulan begitu. Karena laptop saya lebih canggih dari yang di sini, jadi begitu masuk sini jadi geser. Baik, kata Sokrates ini orang banyak kemudian bilang ini kata Plato ya karena memang Sokrates itu bicaranya di buku-bukunya Plato, kitab-kitab dialognya Plato. Plato itu tidak pernah cerita mengajar tentang dirinya, tapi dia menyampaikan pelajaran gurunya. Kata Sokrates, strong mind discuss ideas. Average minds discuss event. Weak mind discuss people. Orang yang kuat pikirannya biasanya lebih suka, lebih sibuk mendiskusikan ide-ide, gagasan-gagasan. Orang yang pikirannya rata-rata, ya sederhana lah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, itu biasanya senang membahas, mendiskusikan peristiwa-peristiwa. Kejadian ini, kejadian itu, polisi bunuh polisi, sepak bola kalah, dan lain sebagainya. Average mind. Ada lagi weak mind, pikiran yang lemah, discuss people, ngomongin orang, gosip, gibah. Ada yang lebih ngeri lagi, fitnah. Nah, itu ciri-ciri weak mind. Jadi menyerang orang, merendahkan orang, ngomong jeleknya orang. Ini level pikiran yang rendah. Kalau level pikiran rata-rata itu ngomong peristiwanya. Kalau pikiran yang kuat itu yang dibahas ide-ide, gagasan-gagasan, kreativitas dalam ilmu. Nah, ini lanjutannya penelitian tadi ya. Kamu kira-kira bangsa kita itu level mainnya ada di mana? Termasuk weak mind, average mind, atau strong mind. Pikiran yang kuat atau rata-rata saja. Atau kalian sendiri coba kamu baca WA-mu seharian ini. Ada ndak yang bahas ide atau gagasan? Wah, kita mendiskusikan filsafat ini, ono nggak sing ngono? Atau peristiwa? Ada kecelakaan itu peristiwa yang dibahas. Ada demo di sana, ada itu peristiwa. Atau bahas orang. Jadi orangnya yang dibahas. Seandainya bukan orang lain, ya dirimu sendiri. Aku sedang ngaji nih, aku sedang itu, nih orangnya yang dibahas.
Nah, kalau di dialognya Sokrates, temanya tema dalam, tema tinggi, maka tema ideas. Nanti di Sokrates itu kalau teman-teman baca, saya sayangnya tidak bisa mengambil banyak contoh. Nanti kita lihat satu apa dua saja. Yang dibahas ide, keadilan itu apa, cinta yang sejati itu apa, dan seterusnya. Itu ide namanya. Tidak orangnya. Bahkan juga bukan peristiwanya. Tapi idenya, kalau bahasa filsafat Islam itu apa? Hikmahnya. Dari peristiwa ini, orang ini, kita bisa mengambil hikmah apa? Yang dari situ kira-kira bisa tidak lahir ide baru, gagasan baru, pengetahuan baru. Apakah itu tentang kemanusiaan atau tentang kehambaan. Nah, ini orang strong mind namanya. Wah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Yang kedua, kita ngambil pelajaran bahwa kadang-kadang yang dikatakan orang menyakitkan, tapi justru dari situ manfaatnya besar. Ini namanya ideas, bukan orangnya, bahkan bukan peristiwanya, tapi hikmahnya. Ini menarik, nanti disambungkan dengan pandangan religius bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita itu, mari kita ubah wujudnya dari peristiwa, dari orang, menjadi ide atau gagasan atau hikmah. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita melihat apapun, kita kasih perspektif hikmah. Oh, dari orang ini saya mengambil pelajaran ini. Dari peristiwa ini ada ide ini yang bisa saya ambil. Dari situasi ini ada konsep ini yang bisa kita rumuskan. Berarti kita termasuk strong mind. Tidak sekedar ribut, gosip, menggibah. Berarti kita ada di level 3, weak mind. Itu pun kalau diingatkan marah-marah. Tidak usah ngomong orangnya. Loh, ini fakta loh Pak. Ini kenyataannya begitu loh Pak. Iya fakta. Ning yo yang produktif dong. Tidak sekedar rame gegerannya. Tapi dari situ ada hikmah apa yang bisa kamu ambil. Ketika kamu ketemu hikmah, kan langkah selanjutnya apa kontribusi positifnya untuk hidupmu. Ketika kamu mengambil pelajaran itu kan berarti apa yang harus kamu lakukan dari pelajaran itu, kan begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Sokrates. Dia menguji pandangan-pandangan teman-temannya sampai kemudian ketemu ide yang lebih fresh, lebih baru, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat. Ini prinsip selanjutnya. Ini semuanya kalimatnya Sokrates. Nature has given us 2 ears, 2 eyes, and but 1 tongue. To the end that we should hear and see more than we speak. Itu tulisannya kurang A. Alam memberi kita 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Tujuannya agar kita mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara. Ini mungkin sering disampaikan teman-teman ya, sering ketemu di mana-mana quotes ini. Kita itu punya 2 telinga, 2 mata, dan hanya 1 mulut. Tujuannya apa? Lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, dan mengurangi bicara. Nah, ini yo, menafsirkannya jangan kaku ya. Bicara ini termasuk chatting, posting, itu hitungannya bicara ya. Jangan, saya pendiam kok Pak, sekarang saya sehari-hari tidak pernah ngomong. Tapi di medsos kurang ajar, omongannya banyak. Sama aja itu namanya ya. Jadi tidak hanya lidah tapi juga jempol. Berarti apa? Dalam diskusinya Sokrates itu memang orang diminta banyak memperhatikan. Tidak kesusu, harus bicara. Jadi nanti ada normanya dalam diskusi Sokrates itu, gantian kalau ngomong. Jangan rebutan.
Kadang-kadang kan kita ini karena merasa sudah benar duluan, panas kita kalau ada orang beda, pingin kesusu motong ngomongannya, pingin kesusu jegal dia, biar dia ndak kelihatan benar, biar aku saja yang kelihatan benar. Nah ini ndak sehat, situasi dialog seperti itu. Nanti kalau kalian, sopo ngerti ada yang jadi moderator atau yang jadi hostnya debat, kan nanti tahun depan mungkin banyak acara-acara debat itu. Coba nanti ingatkan audiennya ya, bahwa kita ini punya dua mata dan dua telinga serta satu mulut. Tujuannya lebih banyak melihat dan mendengar, memperhatikan daripada ngomong. Jadi yang ngomong gantian satu-satu, jangan rebutan. Yang lain perhatikan benar. Karena biasanya orang itu pinginnya tampil terus, pingin ngomong terus, pingin kebenarannya didengar terus, tapi dia tidak tahan mendengarkan kebenarannya orang. Kan banyak itu momen-momen diskusi yang ketika lawan diskusinya ngomong, dia ingin motong terus. Dia tidak kuat mendengarkan orang lain beda pendapat dengan dia. Jadi jangan-jangan dia khawatir kalau dia ngomongnya tuntas, aku kalah, kebenaranku terus gagal. Nah itu yang dibenci oleh Sokrates. Ya kebenaran itu ya nanti kalau memang ada yang paling benar, ya itu yang disepakati bersama. Bukan kok ada di kubu sana atau di kubu sini. Ini prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima. The highest form of human excellence is to question oneself and others. Bentuk paling tinggi kesempurnaan manusia adalah kesediaan mempertanyakan diri dan orang lain. Nah, ini berhubungan dengan quotes minggu pertama dulu. An unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu tidak ada nilainya. Justru manusia itu ada di puncak kemanusiaannya ketika dia berani mempertanyakan dirinya atau bertanya pada orang lain. Mempertanyakan orang lain. Apakah ini benar? Apakah ini pas? Apakah ini cocok? Ini lanjutan dari keterbukaan tadi. Kesadaran bahwa aku ini ya manusia yang bisa salah, bisa keliru. Maka puncak kemanusiaan, kalau versinya Sokrates ya, orang yang siap mempertanyakan dirinya. Dan itu tidak gampang. Manusia itu kuat di egonya. Sehingga kesadaran bahwa aku salah itu kan rasanya kok berat diakui. Banyak orang itu yang wong terbukti jelas nyata dia salah, tapi sulit untuk mengakui bahwa saya salah. Ini makanya kata Sokrates justru puncaknya human excellence itu to question oneself and others. Berani bertanya dan mempertanyakan. Nah, jadi kalau ada temanmu mempertanyakanmu atau engkau mempertanyakan dirimu benar atau salah, itu sebenarnya kamu sedang jadi manusia yang asli manusia. Yang bukan Tuhan yang benar terus, yang bukan dewa yang benar terus. Jadi, oh aku ini yang masih bisa keliru, masih bisa salah. Question oneself and others. Oke, ya ini untuk refleksi kita ya masing-masing. Jangan dikaitkan dengan apapun. Kamu senengannya nembak keluar kemana-mana. Orang itu lupa, ndak mau ngaku salah, merasa paling benar, ndak. Wong kamu sendiri juga begitu tiap hari. Dan kita memang ada kecenderungan egois, mendahulukan diri kita. Kalau tidak percaya kamu kalau ada lihat foto bareng-bareng itu kan kamu nonton dirimu sendiri kan dulu. Iya kan? Terus kamu bilang, ini fotonya jelek. Itu kan sebenarnya kamu tidak suka posemu, tidak suka gambarmu. Mungkin yang lain padahal bagus. Tapi kamu anggap jelek karena kamu lihat dirimu. Tapi kalau pas kamu posenya bagus, padahal yang lain jelek, kamu tuh, ini yang paling bagus ini postingan. Nah itu contoh paling gampang betapa orang itu memang egois.
Padahal itu kadang-kadang tidak hanya sama temen, wong sama keluarganya, sama bapak ibunya sendiri juga begitu kan. Kamu milih dirimu sendiri dulu. Gambarku kok jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek ya, diulang lagi kok tetap jelek ya, memang aslinya begitu. Mau minta yang gimana lagi? Apa foto itu apa ya bisa menipu ya? Dia cuma mengcopy aslinya. Kamu tidak terima terus bayanganmu mungkin kamu ganteng siapa, secantik siapa, tapi lihat aslinya kamu tidak terima. Aku kok begini ya? Coba foto lagi, coba. Ya kamu latihanlah filter yang bagus, nanti kan jadi bagus. Baik, ini prinsip kelima, pertanyakan dirimu. Dan juga terbuka untuk saling bertanya dengan yang lain. Prinsip keenam, understanding a question is half an answer. Hidup ini isinya tanya jawab. Kalian jangan hanya fokus mencari jawaban, tapi belajarlah membuat pertanyaan yang baik. Kalau pertanyaannya sudah salah, ya jangan mimpi jawabannya bisa benar. Ingin mencari apa yang ditanyakan kok itu, misalnya, ya tidak nyambung. Jawabannya mesti tidak ketemu. Jadi understanding question, bikin pertanyaan yang bagus yang bisa dipahami. Dan memahami pertanyaan itu berarti sudah ketemu setengah dari jawabannya. Kalau pertanyaannya saja nggak paham, bagaimana kamu bisa ketemu jawabannya? Nah, makanya kalau teman-teman nanti ada yang jadi guru, jadi dosen, kalau bikin pertanyaan jangan membingungkan. Tidak mungkin ketemu jawabannya. Misalnya dosen filsafat, banyak teman-teman saya juga dosen filsafat, kadang-kadang saya melihat ada pertanyaan yang ambigu. Misalnya pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang ini? Itu pertanyaan seperti itu, jawabannya harus 100 nilainya. Kenapa? Kan pendapatnya mahasiswanya. Kalau dosennya, oh itu tidak cocok Pak dengan jawaban yang begini. Loh itu kan jawabannya dosennya. Yang ditanyakan bagaimana pendapatnya mahasiswanya. Jadi sejelek apapun ya itu pendapatnya mahasiswanya. Kalau struktur pertanyaannya seperti itu. Nah, latihan bikin pertanyaan yang baik. Understanding question. Dan teman-teman yang harus mencari jawaban juga pahami pertanyaan dengan baik. Nanti banyak momen-momen dialog dalam Sokrates itu juga kuncinya ada pemahaman pertanyaan. Biar tidak ngalor ngidul. Yang tanya tentang apa, yang jawab tentang apa, nanti bulet. Jadi kan kayak banyak itu kan yang di komedi-komedi itu kan. Ada pertanyaan yang jawabannya bulet. Mau kemana Pak? Mau mancing. Oh, saya kira mau mancing. Enggak kok, saya mau mancing. Pertanyaan ini bulat, jawabannya juga bulat. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Tuh. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan iseng seperti itu. Oke, kenapa kok jalan kaki saja ke sininya? Ya emangnya saya harus merangkak. Nah, itu kan antara yang ditanyakan apa dengan jawabannya kan tidak nyambung. Itu maksudnya orang tanya kok tidak pakai kendaraan, kok ke sini jalan kaki saja. Tapi kamu jawabnya kan malah agak belok. Emangnya saya ke sini harus merangkak, tidak boleh jalan kaki. Nah ini understanding question is half an answer. Pahami dulu pertanyaan dengan baik, baru kamu bisa ketemu jawabannya. Kalau tidak ya sulit. Jadi ini prinsip ke-6 dari dialog. Prinsip ke-7, the beginning of wisdom is a definition of terms. Nah, sebelum dialog, sebelum diskusi, jangan lupa dengan konsep-konsep definisi. Diskusi tidak akan produktif, dialog tidak akan produktif kalau definisinya tidak jelas. Definition of terms. Saya pernah ada webinar, judulnya
ada disrupsinya, ada kata-kata disrupsi, disrupsi digital dan lain sebagainya. Nah itu ada yang memberi sambutan, rupanya beliau ini tidak paham apa itu disrupsi. Sehingga ya sambutannya itu luar biasa. Mari kita bersiap-siap di era disrupsi yang penuh dengan loh itu disrupsi ini rasanya kok enak ya, rasanya kok dasar. Itu kenapa mungkin beliau misinformasi, misdefinisi. Dianggapnya definisi itu anugerah luar biasa dari kecanggihan sains dan teknologi digital. Nah, ayo ya kalau diskusi apapun pertama-tama pastikan kita tahu apa sih yang kita omongkan itu. Jangan seperti mahasiswa baru yang sering gaya pakai istilah-istilah keren tapi tidak paham dia ngomong apa. Saya sering itu dengar, pokoknya hidup kita ini eksistensinya harus ditegaskan secara esensial karena paradigma hidup kita ini tidak boleh. Sering begitu. Itu kalau ditanya satu-satu itu dia mesti pontang-panting itu. Eksistensi itu apa, paradigma itu apa, esensi itu apa. Ya karena nanti kalau kamu tidak paham kamu ngomong apa, ya gimana kamu orang lain bisa merespon, gimana pemahaman bisa muncul dari situ. Definition of terms. Ada diskusi rame sekali, tidak ketemu putus-putus karena beda definisi. Yang saya ingat itu ada yang tentang khilafah. Yang satu mendefinisikan khilafah itu ya semacam sistem pemerintahan tertentu. Yang sini mendefinisikan khilafah itu ya tanggung jawab manusia di muka bumi ini dalam bentuk apapun. Khalifatullah fil ard. Ini dua hal yang berbeda. Ya tentu saja diskusinya tidak ketemu, wong definisinya beda. Maka the beginning of wisdom is a definition of terms. Jadi Socrates itu kadang menjengkelkan. Kalau dialog itu dia menguji satu-satu. Loh, kamu ngomong ini sakral, apa yang dimaksud sakral itu? Kamu ngomong bahwa hidup ini kita harus adil. Adil itu kayak gimana? Jujur itu kayak gimana? Ini gayanya Socrates. Terus, prinsip ke-8. Tidak, cuma 8 saja prinsipnya, tenang saja. Kamu nunggu teorinya ini sejak tadi prinsip terus Pak. Karena ya kuncinya ada di prinsip sebenarnya. Yang ke-8, it is better to change an opinion than to persist in a wrong one. Ini yang berat. Kata Socrates, adalah lebih baik mengubah pandangan dibandingkan ngeyel, bertahan dalam pandangan yang salah. Manusia itu seringkali karena egonya tidak mau disalahkan, padahal sudah jelas salah. Kalau memang sadar itu salah, ya ayo ganti ke yang lebih benar. Dan itu lebih baik. Secara psikologis juga lebih baik, secara sosial juga lebih baik, termasuk mungkin secara politik, secara budaya juga lebih baik. Wong sudah jelas salahnya, ya jangan bertahan di yang salah. Ayo ganti ke yang lebih benar. It is better. Jadi lebih baik mengubah pandangan daripada bertahan dalam pandangan yang salah. Saya tahu sih Pak ini salah, tapi ini kan kelompok saya ya pandangannya seperti ini. Nah ini tidak bagus. Tapi kan saya harus loyal Pak, komit dengan kelompok saya. Kalau kamu cinta pada kelompokmu ya, kalau dia memang sedang keliru, ingatkan biar benar. Kalau ada yang tidak pas, ya diluruskan bersama-sama. Nah ini perilaku ilmiah namanya. Lebih baik kita ya ganti ke yang lebih benar. Kalau memang sudah ada ditemukan yang lebih benar, dasarnya lebih kuat.
Maka nanti di ujung-ujung dialognya Sokrates itu mesti kemudian orang, oh iya berarti kesimpulannya begini kan, Sokrates yang lebih benar. Oke, sip. Nah, dan mereka mau mengikuti itu. Karena mereka sadar ya, aku bisa salah tadi. Awalnya prinsip dasarnya kan aku bisa salah tadi. Baik, itu prinsip. Sekarang kita mulai langkah-langkahnya. Ini baru mulai teknisnya. Boleh ambil nafas sebentar. Khawatirnya kamu teler dikasih 8 prinsip tadi. Kita mulai. Langkah pertama, diskusi model Sokrates. Diawali dari tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah yakin tahu, ya ndak usah dialog. Seperti saya bilang tadi, ya wis, yakini saja kebenaranmu, fastabiqul khairat. Kalau klaimnya sudah tahu. Jadi untuk dialog diawali, kalau versinya Sokrates, dari tidak tahu. Sokrates itu gayanya juga tidak tahu. Jadi, dan dia ingin belajar. Kok kamu bilang bahwa dunia ini sekarang sudah tidak adil lagi? Coba ajari saya. Adil itu apa? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah, ini dia ingin belajar. Bukan kok dia ngajar. Kamu salah, adil itu begini. Enggak. Dia ingin belajar. Nah, ini kadang-kadang rasanya menyakitkan bagi orang lain. Karena dia kayak dikejar-kejar. Jadi ini sikap pertama sekaligus kritik pada orang agar tidak sok tahu kalau memang dia tidak tahu. Dan yang kedua agar kritis, tidak menerima begitu saja kebenaran yang dia anggap benar. Di zamannya Sokrates ini dipakai untuk menyerang banyak kelompok. Menyerang dalam tanda petik, mengkritisi banyak kelompok. Kepada para kosmolog zaman itu sebelum Sokrates itu banyak kosmologi. Orang memahami kosmos kan, teman-teman melihat ada apa sih hakikatnya kosmos itu, alam itu. Ada yang bilang hakikatnya air, ada yang bilang hakikatnya udara, ada yang bilang hakikatnya 4 unsur, ada yang bilang hakikatnya cinta, dan lain sebagainya. Itu filosof-filosof sebelum Sokrates. Itu disindir oleh Sokrates. Kok yo memahami manusia, memahami alam yang kompleks ini hanya dibatasi di alam fisik saja. Nah, itu dikritik. Tapi cara ngeritiknya dengan cara bertanya. Jadi tidak dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak, coba ajari saya. Nah, maksudmu apa? Nah, ini pertanyaan ini kan menggelisahkan bagi orang yang tidak dalam. Kalau kalian budayamu hanya like and share, itu sulit. Kalau kamu ketemu Sokrates, itu kamu bisa pontang-panting dikejar oleh Sokrates. Jadi para kosmolog juga kebingungan ketika ditanya oleh Sokrates pada zaman itu. Apalagi kelompok kedua itu, kelompok sofis. Kelompok sofis ini orang-orang yang merasa sudah tahu, kadang-kadang sok tahu pada zaman itu. Ini yang kalau di dialog-dialognya Sokrates banyak jadi mitra diskusi. Tapi ya toh begitu bagusnya mereka ini ya ketika digiring berpikir, ketika menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan sebelumnya ya biasanya mau. Karena ya betapapun mereka tidak bisa bantah lagi pikiran-pikiran yang sudah digiringkan oleh Sokrates tadi. Jadi ini untuk kelompok sofis. Termasuk ya pada para ilmuwan, politisi, seniman, dan lain sebagainya. Jadi ini sindiran bagi mereka. Kadang-kadang ilmuwan itu, seniman itu, politisi itu, pemahat itu zaman Sokrates kan di antara
profesi yang dianggap tinggi pemahat, bikin patung-patung yang indah itu. Nah itu bagi Sokrates gaya tidak tahu ini sindiran. Mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai satu saja disiplin ilmu. Jadi kosmolog, sofis, ilmuwan-ilmuwan itu kan semuanya merasa sudah tahu. Dan Sokrates muncul, saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu antitesis yang luar biasa pada zamannya. Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang saya kok tidak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Aku kok, oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya. Oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini, semacam para kosmolog yang merasa tahu segalanya, semacam kaum sofis yang bisa mempermainkan kebenaran, agak sombong merasa bisa. Termasuk para ilmuwan yang sebenarnya hanya menguasai satu bidang ilmu sih, tapi gayanya kayak menguasai semuanya. Belajar filsafat terus, wah, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kalian yang fakultas lain, bidang lain, di bawahku semua misalnya. Nanti yang kuliah pendidikan, loh, yo intinya ilmu itu yo pendidikan. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana ilmu bisa hidup? Semua ilmu itu ya pintu gerbang dan wadahnya pendidikan. Jadi dia paling penting. Nanti psikologi datang, oh yang paling penting itu ya manusianya dong, batinnya. Kalau batinnya rusak, orangnya stres, ilmu apapun tidak ada gunanya misalnya. Terus semua ilmu merasa penting. Kedokteran juga merasa paling penting. Nanti apalagi matematika juga menganggap dirinya paling penting, biologi menganggap dirinya paling penting, apalagi agama. Loh, agama itu nomor satu. Semua ilmu harus tunduk di bawah ilmu agama. Nah ini cara-cara berpikir yang dikritik oleh Sokrates. Wong kita itu ngertinya satu bidang kok merasa tahu semuanya dan merasa paling tinggi. Cara ngeritik Sokrates bukan dengan cara menyerang mereka semua, tapi dengan cara dia tampil sebagai orang yang saya tidak tahu apa-apa. Coba beritahu saya, coba jawab ketidaktahuan saya. Ini langkah pertamanya Sokrates. Langkah kedua, Sokrates mengajukan namanya ironi. Jadi Sokrates itu pura-pura tidak tahu, memancing lawan bicaranya, biarkan dia merasa tahu, kemudian kita gali, kita giring pikirannya. Biarkan dia nanti menyimpulkan sendiri. Jadi jangan pojokkan dia, beri pertanyaan-pertanyaan sampai dia tergiring menyimpulkan sendiri. Nah, yang kedua ini namanya ironi. Jadi loh, untuk bisa bertanya dan menggiring itu kan sebenarnya orang wawasannya harus tinggi. Kalau tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mungkin bisa bertanya secara pas. Tadi ketika dia bilang tidak tahu, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatan ini orang ini wawasannya luas. Itu yang disebut ironi. Jadi kadang-kadang lo yang tadi ngakunya paling pinter ternyata begitu diberi pertanyaan ini itu akhirnya tidak bisa jawab. Malah Sokrates yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar. Oh berarti sejak tadi yang lebih pinter itu ya Sokratesnya. Nah ini namanya metode ironi. Ngakunya tidak tahu padahal pinternya luar biasa. Baik, jadi yo nanti kalau gaya yang pertama mungkin teman-teman bisa.
Cuma yang kedua ini saya tidak jamin. Kalau teman-teman malas baca, malas belajar, tidak bisa menampilkan ironi. Kalau tidak punya wawasan apa-apa, kayak tadi misalnya ada teman yang sekedar like and share, coba kamu bilang begitu maksudnya apa? Ya karena kita tidak punya wawasan apa-apa, ya temanmu jawab apa saja, nanti ya kamu percaya saja akhirnya. Kamu tidak bisa melakukan ironi. Tidak bisa mempertanyakan. Yang terjadi hanya tanya jawab satu arah. Untuk bisa seperti Sokrates ini yang bolak-balik, kemudian justru dia yang mengarahkan diskusi itu, ya kamu tidak blank sama sekali. Kamu punya wawasan-wawasanmu sendiri tentang bidang itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, namanya konfutasi. Atau kalau bahasa Yunaninya elenchus. Jadi Sokrates, konfutasi itu Sokrates mengajak temannya mengungkap apa yang ada di pikiran, membuat dia mendefinisikan, membuat dia menguraikan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Sokrates menyebut kekurangannya, kontradisinya, ndak pasnya. Oh, definisimu begitu tentang keadilan. Definisimu yang seperti itu ndak cocok kalau dalam situasi ini. Jadi dengan bantahan-bantahannya Sokrates ini, orangnya terus sadar, berarti yang belum tahu itu aku. Nah, ini pinternya Sokrates. Orang jadi terpojok sampai dia sadar, ternyata aku yang belum tahu. Padahal selama ini aku merasa sudah tahu. Jadi setelah dihadapkan pada ironi, sekarang orang itu sendiri sadar dari bantahan-bantahannya Sokrates. Biasanya Sokrates memberi contoh-contoh, memberi ilustrasi-ilustrasi yang membuat orang ini sadar, berarti tidak begitu. Aku belum tahu berarti. Itu yang disebut konfutasi, langkah ketiga. Barulah yang keempat, maiotika, kebidanan tadi. Bareng-bareng melahirkan kebenaran. Jadi setelah orangnya sadar dia tidak tahu, terus Sokrates mengarahkan pelan-pelan sehingga kemudian ditemukan definisi bersama, kebenaran bersama. Jadi ini seperti bidan tadi. Jadi manusia itu seperti orang hamil. Sokrates yang membantu persalinannya sehingga bayinya bisa lahir. Bayi ini ya pengetahuan itu, kebenaran tadi. Jadi kenapa perlu bantuan? Sebenarnya orang ini tahu sudah, tapi belum bisa merumuskannya, belum bisa meramunya. Itu seperti orang yang sedang hamil, tapi sulit melahirkannya. Dalam banyak hal kan teman-teman sudah tahu sebenarnya, tapi kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Jadi berarti apa? Tugasnya Sokrates itu maiotika tadi, seperti seorang bidan, nuntun sampai kelahirannya lancar. Itulah sebenarnya tugas utamanya filosof. Tidak sekedar minteri orang, menceramahi orang, bikin orang stres dan ruwet, tapi membantu orang menemukan kebenarannya. Dan ini menurut saya menarik karena kadang kebenaran itu di level tertentu sifatnya kontekstual. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya datang pada kalian terus menceramahkan, kalian harus jadi orang yang sabar ya, jadi orang yang tawakal ya, tanpa ngerti situasimu. Jadi kalau saya tahu situasimu, mungkin saya tidak akan menasehatimu sabar. Maka biar saya tahu apa, jangan kesusu memberi obat sebelum tahu penyakitnya. Berarti apa? Dialog tadi, saling mengungkap, saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan.
Sehingga ketemu, oh yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Nah ini langkah puncaknya itu namanya maiotika, kebidanan. Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Ini yang khas dari seorang Sokrates. Baik. Nah, secara umum kemudian bisa kita ringkas, ada beberapa variabel dalam metodenya Sokrates ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan metode ini, mungkin setelah ini mau ngumpul-ngumpul bareng di kafe mana, harus punya kualifikasi ini. Yang pertama apa? Harus punya minimal 3 sikap. Selain wawasan ya. Kalau wawasan itu pasti. Tanpa wawasan, tanpa pengetahuan sama sekali sulit menggunakan metodenya Sokrates ini. Sikap yang penting apa? Yang pertama rasa ingin tahu. Yang kedua terbuka. Yang ketiga menghargai apapun gagasan orang. Tidak menghakimi. Kalau Sokrates itu gayanya menghakimi, itu begitu temannya ngomong keliru langsung mesti disalah-salahkan. Kamu sesat kamu kok. Mendefinisikan kok seperti itu. Mesti langsung dibegitukan. Tapi Sokrates tidak dihargai. Jadi diawali dengan oke. Kalau memang menurutmu keadilan itu begitu, bagaimana kalau dalam kasus yang seperti ini ya? Terus dia mikir lagi. Ya kalau dalam kasus yang seperti itu ya mungkin begini. Nah tapi kan kontradiksi dengan definisimu tadi. Katanya tadi keadilan itu begitu. Nah ini gayanya Sokrates. Jadi dia tidak menghakimi. Sampai dia terus, iya ya kontradiksi. Berarti harus disempurnakan definisinya kemudian. Itu terus sampai ketemu sendiri. Itu gaya dia. Jadi menghargai pikirannya orang. Ya tentu saja yang paling dasar rasa ingin tahu. Jadi ini memang kunci ilmu, kunci filsafat itu rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahunya mati ya tidak jadi berkembang ilmunya. Kalau mental kita mental, alah Pak sudah tidak usah tanya-tanya, semuanya baik-baik saja tanpa ditanya macam-macam ya wis. Selesai urusannya. Tapi kan tidak ada peningkatan kualitas. Wong kita itu manusia pasti tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan menyempurna. Tambah baik, tambah baik. Sampai titik final ya tidak mungkin. Tapi kan justru kemuliaan kita ketika kita jadi baik, dan lebih baik. Itu antara lain kalau kita siap mengevaluasi diri. Berarti apa? Rasa ingin tahunya harus hidup. Mana yang lebih benar? Mana yang salah dari yang aku selama ini? Nah, kalau Sokrates levelnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga menemani yang lain, mempertanyakan diri dan menemukan kebenaran. Yang kedua tentu saja terbuka. Di pikiran yang terbuka. Tidak milih-milih referensi, tidak milih-milih sumber. Apapun yang datang diterima meskipun tidak ditelan begitu saja, ya dikritisi. Kamu pakai sumber ini, apa cocok? Kamu pakai referensi itu, apa ya cocok? Kamu pakai apa buku itu yang kamu pakai? Wong itu buku masak-memasak kok dipakai untuk menyelesaikan problem politik misalnya. Nah itu itu namanya terbuka tapi kritis. Banyak orang yang menutup diri sejak awal. Biasanya ya sederhana. Orang tertutup itu di antara cirinya logikanya pokoknya. Logika pokoknya itu sudah tidak usah dibantah. Kamu minggir kalau ada orang yang pakai logika pokoknya. Pokoknya ini yang benar. Ya wis ngalah-ngalah.
Kalau sudah pokoknya itu sudah tidak bisa dialog, sudah. Berarti dia sudah tertutup. Selesai ceritanya kalau di situ. Loh, kalau sahabat-sahabatnya Sokrates itu terus pakai logika pokoknya, ya selesai. Tapi Sokrates ini pinter. Kalau membuka pikirannya orang agar terbuka. Ceritanya Sokrates ini lucu. Jadi kalau sedang ngobrol itu isinya mesti penuh tertawa. Nggak kok tegang kayak orang dihakimi gitu. Ngobrol santai-santai, ketawa-ketawa sambil bongkar pikirannya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman tertarik bisa baca kan. Beberapa ada dialog-dialognya Sokrates, dialognya Plato tentang Sokrates yang diterjemah. Itu ya meskipun terjemahannya ndak terasa lucunya sih, wong yo kaku bahasanya. Tapi anggap saja itu lucu lah, ya memang maksudnya lucu. Cuma kan ya bisa diterjemah dari Indonesia ke Inggris sudah dari Inggris ke Indonesia sudah luar biasa. Jadi 3 sikap ini harus hidup. Yang tidak ingin tahu, yang tertutup dan tidak kuat menghadapi perbedaan tidak bisa menggunakan metode Sokrates ini. Ya mungkin silahkan cari metode yang lain. Terus ada beberapa kunci yang penting saat kita menjalankan metode Sokrates ini. Yang pertama apa? Tentu saja pertanyaan akan jadi kuncinya. Begitu pertanyaannya meleset, jelek, tidak fokus, selesai. Kualitas dialognya juga akan turun. Betapa pentingnya nanti posisinya Sokrates ini, dia yang jadi tukang tanya. Dan tidak gampang, jangan dikira lebih sulit jawab daripada bertanya. Justru kuncinya ada pada pertanyaannya. Begitu pertanyaannya keliru, ya sudah, selesai. Tidak mungkin ada jawaban yang relevan. Yang kedua, dalam dialog-dialognya Sokrates, itu ada lagi yang jadi kunci apa? Contoh-contoh faktual. Baik yang cocok atau tidak cocok. Jadi Sokrates itu kalau diskusi ada orang ngomong apa, terus dia ngasih contoh fakta yang berbeda. Orangnya terus mikir lagi, iya ya, kok bisa beda ya? Cinta itu adalah ketika perasaan kita meluap-luap ingin memiliki saja apa yang kita cintai misalnya. Terus Sokrates mata, gimana kalau ada seorang ibu atau orang tua yang anaknya disekolahkan jauh sekali, di asrama atau di pondok yang jauh. Apa itu buktinya cinta? Tadi katanya cinta itu ingin bersama, ingin memiliki terus. Ini kok malah dijauhkan. Kalau yang seperti itu gimana? Oh itu mikir lagi kan terusan. Wah berarti keliru ini definisinya. Berarti cinta itu bisa jauh, bisa dekat. Yang penting teringat terus. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan fakta lagi. Gimana kalau ada suami nyari uang pusing, tidak dapat apa-apa, akhirnya lupa sama istrinya, yang dipikir cari uang terus. Itu disebut cintanya hilang apa enggak? Oh itu kayaknya Sokrates. Pokoknya kamu jengkel loh mesti nih ketemu Sokrates ini. Tapi ikutilah, nanti lama-lama kamu bisa ketemu, bisa mendefinisikan, oh ini. Yang benar itu memang seperti ini. Jadi dia pintar memberi fakta atau counter fakta. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Katamu cinta damai, tapi kok yo seneng sekali kamu kalau ada rame-rame, kalau ada gegeran. Tapi kan bukan berarti seneng dengan rame-rame itu membuktikan kita tidak cinta damai. Lah tapi terus apa ukurannya orang cinta damai itu? Apa kalau ngomong lembut? Kan ada orang ngomongnya lembut tapi nyelekit. Yo yang lembut tapi tidak nyelekit, Pak. Ya lembut tidak nyelekit sih, tapi ya begitu dipikir-pikir sebenarnya itu merendahkan kita itu, Pak. Terus kita marah, ya terus gimana? Oh itu gayanya Sokrates. Jadi mengejar kita terus sampai kita sampai pada kebenaran. Dan jangan lupa ini yang agak sulit yang ketiga ini, kemampuan merangkum dan menyimpulkan.
Ketika kamu menjelaskan pada Sokrates, bla 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 bla, terus dia bilang, oh berarti maksudmu ini ya. Itu berarti dia menegaskan. Yang kamu omongkan panjang lebar tadi sebenarnya kan intinya ini toh. Nah ini pinter kalau Sokrates, merangkum dan menyimpulkan. Kadang-kadang kan kita tidak terlalu canggih di situ. Orang ngomong panjang lebar, oh berarti yang diomongkan itu intinya ini loh. Nanti intinya lebih panjang dari omongan tadi. Jadi disuruh menyimpulkan malah ceramah sendiri. Nah itu kan ada yang seperti itu. Nah kalau Sokrates pinter ya. Dari uraian panjang terus ketemu, oh intinya ini. Nah, itu kalian latihanlah. Gayanya Sokrates ini menarik untuk kita menemukan kebenaran. Baik, kita lihat ya salah satu contoh fragmen ketika Sokrates ngobrol dengan temannya. Misalnya ini misal. Misalnya satu ketika Sokrates tanya, apakah bohong itu sesuatu yang pasti buruk? Tentu saja. Tuhan pun memperingatkan kita bahwa bohong itu buruk. Apakah semua bohong itu buruk? Ya jawaban temannya, ya tentu saja. Baik. Nah, ini yang fakta tadi. Bayangkan seandainya ada seorang ayah di hadapan anaknya yang sakit. Yang anak ini menolak minum obat. Akhirnya ayah tersebut menaruh obat di tempat anaknya biasanya minum. Terus waktu anaknya tanya, Pak ini isinya apa kok warnanya beda? Terus bapaknya bilang, ayahnya tadi bilang, oh ya ini minuman seperti yang kamu minum biasanya, ndak kecampur apa-apa ya mungkin warnanya saja agak beda. Ini kan bohong. Nah pertanyaannya Sokrates, kalau semua bohong itu pasti buruk, apa yang dilakukan ayah ini pasti buruk? Itu kan dia sedang bohong. Nanti kalau tujuannya, ya itu ndak bohong, itu kan tujuannya baik. Berarti teorinya sekarang ganti. Bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Kalau temannya jawab, ya kamu cari contoh. Ada orang bohong yang tujuannya baik, padahal itu bohong. Suami pulang ke rumah terus kamu selingkuh ya, padahal selingkuh. Terus dia bilang, enggak, kata siapa saya selingkuh. Tujuannya apa kok dia bohong? Biar keluarganya terjaga. Jadi biar ndak ada rame-rame, ndak ada kasus menghancurkan keluarga, nanti nama baik keluarga besar juga jatuh. Saya tak bohong sajalah. Apa memang begitu? Bahwa bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Ataukah tujuan yang baik ini perlu diklasifikasi lagi? Atau seperti apa? Nah, di sini kamu mulai puyeng sekarang kan mendefinisikan apa itu bohong. Jadi ini gayanya Sokrates. Nanti bisa kamu praktekkan kalau ingin membuat stres orang itu kamu. Tapi ini perlu kecanggihanmu punya banyak fakta data yang luas. Makanya saya bilang tadi ya kamu harus wawasanmu luas untuk bisa melakukan ini. Tapi dengan cara ini pelan-pelan kamu ketemu definisi yang utuhnya, kebenarannya yang sifatnya universal. Itu yang dicari oleh Sokrates. Kalau ini konkret, saya potong dari dialognya dengan Euthyphro. Ini saya potong tentang kesucian. Ini kan menarik. Kita itu kan tiap hari juga sering ngomong kata-kata suci. Suci itu apa sih? Gitu. Kalau kamu tak tanya itu mesti ya bingung. Misalnya Al-Quran itu sering kita sebut kitab suci. Yang suci dari Al-Quran itu apanya? Itu kamu harus bahas. Sama ndak kata-kata kitab suci dengan di depannya kamar mandi sana ada tulisan batas suci. Nanti ada mahasiswi bilang, aku masih suci. Ayo, definisimu tentang suci itu apa? Sama ndak dengan sakral misalnya? Atau itu hanya beda kata saja? Atau apa? Ya makanya dia tanya begini. Ini setelah tanya definisi, dia bilang, kan Sokrates minta contohnya suci apa? Kata Sokrates, sekarang begini, saya ndak memintamu untuk memberi contoh kesucian itu apa. Tetapi coba identifikasi
sesuatu itu disebut suci kalau bagaimana? Karena ada yang kamu sucikan, ada yang tidak kamu anggap suci. Yang kamu anggap suci itu cirinya apa, yang tidak suci itu cirinya apa. Selain tadi macam-macam jenis suci tadi. Pasti ada karakteristik yang dimiliki oleh semua benda suci sehingga dia disebut suci, dan karakteristik yang membuat benda itu tidak suci atau najis. Nah, coba beritahu saya cirinya apa. Sampai di sini kita bisa lama diskusinya. Terus sahabatnya jawab, yo intinya beginilah, sesuatu itu suci ketika dicintai, diinginkan oleh dewa-dewa. Dan sesuatu yang dibenci oleh dewa-dewa itu najis. Kata Utipro, saya kira begitu. Wah, bagus sekali pendapatmu Utipro. Ini muji sebenarnya, itu bagian menghargai. Padahal itu sebenarnya mau menjatuhkan. Jadi dipuji dulu, ditinggikan dulu. Wah, sekarang kau memberikan jawaban yang aku inginkan. Ayo sekarang kita uji ya. Benda yang dicintai oleh dewa-dewa adalah suci, dan benda yang dibenci oleh dewa-dewa adalah najis. Dan suci itu kebalikannya najis. Kebalikannya tidak suci. Begitu kan maksudmu? Iya. Nah, padahal sebelumnya, ini di pendapat sebelumnya, Utipro bilang ada beberapa hal yang dibenci oleh dewa ini tapi disukai oleh dewa itu. Jadi mungkin kalau dewa laut itu sukanya ini, tapi ini yang disukai oleh dewa laut itu dibenci oleh dewa petir. Itu penjelasan Utipro sebelumnya. Nah, di sini terus kelihatan jadi inkonsisten. Lah bagaimana kalau ini suci menurut dewa A tapi tidak suci menurut dewa B? Benar suci tidak? Suci itu ada di baratnya atau di pikiranmu? Ah, itu gayanya Sokrates sudah. Kamu kalau ingin cepat pinter, coba pakai gaya ini diskusinya. Jadi diskusi yang berpikir. Ada bahan oke, tapi bahan itu referensi, bukan untuk dikutip saja. Karena kadang mahasiswa itu kalau diskusi merasa sudah tuntas kalau sudah ngutip pikirannya orang-orang besar. Sejauh yang saya tahu, Sokrates itu bilang begini. Itu nanti terus kamu, temenmu tidak berani bantah, sudah ada kutipannya Sokrates, saya tidak berani. Itu strategi yang pernah dulu saya pakai zaman saya mahasiswa. Itu ada lomba debat P4 yang antar mahasiswa baru. Wow, waktu debat itu yang lain pakai argumen canggih-canggih, saya ngutip tapi ngawur. Ini saya baca menurut pendapatnya Gus Dur di tulisan, padahal Gus Dur nggak nulis itu sih. Tapi teman-teman yang lain mendengar referensi dari Gus Dur, dari Nurholis Majid, ngeri sudah. Wah, ini mesti kelas tinggi ini. Saya nyerah ini mesti. Jadi kamu lebih terpesona oleh rujukan-rujukan, kutipan-kutipan, bukan kemampuan analisisnya. Nah, ayo latihan jadi kayak Sokrates ini. Latihan mengelola data, mengelola ide untuk membantu kita sampai pada kebenaran. Ini gayanya Sokrates. Baik.